Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama-sama kembali. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab. Oke, habisan dulu ya. Aulia, Ajril, Gifari. Oke. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, Ibu mau tanya dulu. Minggu kemarin kita belajar apa? Ada yang mau menjawab? Apa? Bukan. Ya, coba Rinda sebutkan syarat wajib haji. Beragama Islam, berakal, Terus? balik, merdeka, Mampu. Ada 5. Kita ulang sekali lagi ya. Kemarin itu kita belajar tentang syarat wajib haji. Nah, syarat wajib haji itu ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, merdeka. Dan yang kelima adalah mampu. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang rukun haji. Nah, ada di halaman 139. Rukun haji ini adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji dan tidak dapat diganti. Apabila salah satu rukun itu tertinggal, maka hajinya itu tidak sah dan harus kembali berhaji di tahun berikutnya. Contoh, misalkan dalam sholat pun kalau ada rukun sholat yang tertinggal seperti tidak sujud, tidak ruku, maka sholatnya pun tidak sah. Ya, sama haji juga. Kalau salah satu rukunnya tidak terlaksanakan, maka hajinya tidak sah dan harus diulang tahun depan. Susah ya? Makanya ada mampu itu. Ada mampu di syarat wajib haji itu. Mampu melaksanakan segala rukun haji, baik secara fisik maupun mental. Apa sajakah itu? Rukun haji yang pertama ada ihram. Ihram itu adalah berniat melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan pakaian ihram yang terdiri atas 2 helai kain putih, tidak dijahit bagi laki-laki, dan bagi perempuan adalah memakai pakaian yang menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Bisa dilihat gambarnya ya, jelas. Kalau laki-laki itu hanya 2 helai, satu dijadikan sarung dan satu dijadikan sebagai pakaian. Bajunya hanya disilangkan saja seperti 2 helai kain putih. Kalau perempuan
Perempuan itu sama seperti mukena Indonesia. Ya, mukena Indonesia ada di atas sebagai kerudung penutup bagian atas, kemudian ada penutup bagian bawah. Laki-laki itu tidak boleh dijahit. Laki-laki itu tidak boleh dijahit dan tidak memakai apapun terkecuali yang 2 helai itu. Itu laki-laki. Kalau ihram, kalau mau ibadah haji itu kan ada ihram sama niat. Ya, tidak memakai apapun. Hanya kain yang diselendangkan, kemudian yang dijadikan sarung. Ibu kumaha upami misalkan merosot da nganggo sabuk nya, nganggo sabuk eta teh. Nganggo sabuk diikatkan ya. Itu kalau perempuan mah yang menutup aurat saja boleh dijahit. Karena coba terbayang kalau misalkan perempuan memakai baju ihram tapi tidak dijahit. Ya, memakai baju ihram tidak dijahit, itulah kemudahan yang diberikan Islam kepada perempuan karena wajibnya menutup aurat perempuan. Nah, baik anak kecil maupun orang dewasa sama pakaiannya. Ya, pakaiannya sama. Itu untuk ihram. Kemudian rukun haji yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya secara bahasa itu berdiam diri. Wukuf di Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, 1 hari sebelum Idul Adha. Ya, tanggal 9 Zulhijjah. Kira-kira apa aja ya yang dilakukan jamaah haji ketika di Arafah? Nah, di Arafah itu, wukuf itu, semua jamaah haji itu berdoa, berzikir, memohon ampunan atas segala dosa. Harus banyak zikir dan berdoa. Itu yang dilakukan ketika wukuf di Arafah. Berdiam diri ya. Kemudian tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah selama ataupun 7 kali putaran. Misalkan ini Ka'bah, posisinya kita ada di sebelah kanan Ka'bah, jadi di sebelah kiri kita ada Ka'bah, jadi nguirna kieu ya kita di sebelah kanan Ka'bah. Itu tawaf 7 kuriling, 7 kali putaran, itu tawaf. Banyak sekali jenis tawaf yang dilakukan ketika ibadah haji, karena ada tawaf wajib, ada tawaf sunnah ya. Itu tentang tawaf. Kemudian, nah, apabila ada yang tidak mampu melaksanakan tawaf dengan berjalan kaki, bisa menggunakan kursi roda, bisa digendong oleh orang tuanya, anaknya atau saudaranya. Yang selanjutnya ada sa'i. Sa'i itu berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Kalau tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali, kalau sa'i mah berlari-lari kecil selama 7 balik. Safa, nih, ini misalkan Bukit Safa, ini Bukit Marwah. Berarti dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali. Dari Marwah ke Safa 2 kali. Safa ke Marwah lagi 3 kali. Kemudian Marwah ke Safa 4. Safa ke Marwah 5. Marwah ke Safa 6. Safa ke Marwah 7. Paling capek katanya. Saya itu paling capek. Karena ceritanya kan bermula dari Nabi Ismail, Siti Hajar yang mencari-cari air untuk Ismail bayi. Ya, waktu itu Nabi Ismail ketika dilahirkan tidak ada air, tidak apa-apa, maka Siti Hajar itu lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah hingga ada air Zam. Itu sejarahnya sa'i ya, sejarah sa'i dikaitkan dengan sejarah Nabi Ismail. Dan untuk yang terakhir, kedua terakhir itu ada tahallul. Tahallul itu memotong atau mencukur rambut. Pelaksanaannya dengan memotong rambut paling sedikit 3 helai. Setelah sa'i harus langsung gunting rambut. Ibu boleh gundul? Menurut kalian boleh gundul gak? Boleh, sunnah. Sunnahnya digundulin. Jadi gundul pelontos herang. Ya.
Tapi ibu, aku kan nanti aku tidak ganteng kalau misalkan aku pelontos. Gak apa-apa, 3 helai aja. Mau sedikit mau banyak, yang penting kalian menggunting rambut minimal 3 helai. Itu tahalul. Dan yang terakhir adalah tertib. Maksudnya melaksanakan serangkaian ibadah haji secara turun. Jadi berurutan tekenging waka, misalkan sa'i heula tapi teu acan niat haji nya, misalkan tahalul heula baru tawaf, itu tidak bisa, harus berurutan mulai dari wukuf, kemudian tawaf, sa'i dan tahalul. Itu ya, tertib secara berurutan. Itu materi tentang rukun haji. Nah, untuk selanjutnya ya, kalian perdalam materi mengenai ibadah haji ini, mengenai rukun ibadah haji ini menurut minat kalian masing-masing. Ibu sediakan Chromebook, silahkan pergunakan sebaik-baiknya. Untuk setiap kelompok, dikarenakan kalian ibu sudah kelompokan menurut minat belajar kalian masing-masing, ibu berikan satu tugas dan LKPD-nya pun sesuai minat bakat kalian masing-masing. Silakan cari informasi menggunakan Chromebook yang sudah disediakan. Ya, ini ibu bagikan untuk kelompok auditori. Untuk kelompok audiolistik atau auditori, silakan kalian kunjungi website ini, yang ini, ya. Tinggal diklik aja di sini. Nih, diklik di sini. Nah, silakan. Kemudian kelompok visualistik nih. Untuk visualistik silahkan kalian kunjungi web di sini. Ya, dua alamat web di sini. Kemudian perhatikan dengan baik ya. Perhatikan dengan baik, kemudian nanti diisi yang ini. Ya, oke. Nanti ibu koreksi di akhir pembelajaran. Untuk yang logis matematis, nih, ini adalah rangkaian yang sudah ibu siapkan, yang sudah ibu rangkum. Ini kalian pelajari. Kemudian untuk selanjutnya kalian bisa diisi ini secara bersama-sama dengan boleh lewat materi rangkuman yang sudah ibu buat, ataupun kalian boleh mencari di Google. Ya, boleh mencari di Google lewat ini. Silahkan. Boleh dari sini, terserah kalian diskusikan saja bersama-sama ya. Oke, semuanya sudah? Sudah? Ibu mau koreksi satu-satu tentang pendalaman materi kalian dan tentang pengisian LKPD yang kalian laksanakan. Apakah benar? Nanti kalian koreksi bareng-bareng ya. Koreksi bareng-bareng. Yang pertama tentang definisi dan hukum haji. Hukum haji itu wajib bagi seseorang yang mampu dan dilaksanakannya itu 1 kali seumur hidup. Nah, kalau umroh itu hukumnya wajib bagi yang mampu dan boleh dilaksanakan berkali-kali, betul? Oke. Beri tepuk tangan untuk pengerjaan kelompok 1. Oke. Good job. Kemudian di sini ada sebuah gambar ya, ibu sajikan sebuah gambar. Nah, di sini lihat semuanya ya. Ini adalah LKPD untuk kelompok visualistik. Ibu kasih gambar. Kemudian informasinya mereka dapatkan dari YouTube. Ini apa ya gitu. Yang pertama itu apa kegiatan yang dilakukan pada gambar di samping. Ini adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali
dari sebelah kanan Ka'bah ya, dari sebelah kanan Ka'bah. Ya, itu benar sekali. Kemudian nomor 2. Sa'i berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, betul? Kemudian ada satu gambar yang tidak Ibu tadi jelaskan di depan. Ya, di sini itu ada namanya gambar sedang melempar-lempar batu. Kemudian oleh kelompok 3 itu dijawab berapa kali kita harus melempar jumroh pada saat pelaksanaan ibadah haji. Nah, di sini harusnya 3 kali ya. Nanti lebih teliti lagi ya dalam mencari dalam mencari informasinya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3, dikarenakan mereka itu kelompok auditori, jadi tugasnya itu melihat sebuah video, rekaman video tentang haji, kemudian disajikan dalam bentuk nyanyian. Oke, silakan kelompok 3 ya, kelompok 3 untuk menyanyikan hasilnya. Ya, kita hitung bareng-bareng. 1, hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Melakukan wukuf di padang Arafah tawaf 7 kali, keliling Ka'bah sa'i lari kecil, Safa dan Marwah tahalul memotong 3 helai rambut, melempar jumroh ulang Safa dan Safa dan untuk minum air jam-jam, laksanakan semua dengan tertib, insya Allah menjadi haji yang mabrur. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Untuk kedepannya, Ibu harapkan kalian bisa mencari informasi dan mendalami materi itu sesuai dengan template yang Ibu sediakan dan mencarinya lebih teliti lagi. Jadi tidak sembarang kalian mencari informasi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum ditutup, Ibu akan mengulang kembali. Ibu akan mengulang kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Hari ini kita telah belajar apa, Noval? Ya, tentang haji. Khususnya poin apa, Aulia? Ya, betul. Tentang rukun haji. Rukun haji yang pertama apa, Gifari? Ya, betul. Ihram. Niat dan ihram. Kemudian rukun haji yang kedua apa? Ibu coba ke Naila. Naila, yang di Arafah apa, Nay? Yang di Arafah itu kita apa? Rukun haji yang di Arafah? Dari 5 huruf apa? Coba. Ya, wukuf di Arafah itu. Kemudian yang ketiga coba Revan. Kalau mengelilingi Ka'bah itu apa namanya ya tadi? Ya, tawaf. Kemudian Rinda. Yang selanjutnya setelah tawaf apa? Lari-lari kecil dari Safa ke Marwah? Ya, sa'i. Terakhir Salma. Memotong rambut namanya apa ya? Apa? Apa, Aulia? Iya, tahalul. Dan yang terakhir yang paling penting adalah tertib melaksanakan rukun haji secara berurutan. Dan apabila ada rukun haji yang tertinggal, maka apa yang terjadi? Hajinya tidak sah dan harus diulang kapan? Ya, betul, harus diulang tahun depan. Pembelajaran kita dicukupkan sekian. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah pelaksanaan ibadah haji. Ya, sekali lagi untuk minggu selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah ibadah haji. Nah, diharapkan kalian tetap menjaga kesehatan supaya minggu depan kita bisa kembali bertemu dan belajar bersama-sama lagi. Dan untuk kalian, Ibu berpesan seperti ini.
Jangan pernah kalian berputus asa dalam mencari ilmu. Karena apa? Karena ilmu itu terus berkembang, terus banyak. Tidak akan ada cukupnya kalian dalam mencari ilmu. Semoga ilmu yang kalian dapatkan itu menjadi bekal hidup kalian. Dan suatu saat ilmu yang kalian dapatkan itu akan menjadi ladang ataupun menjadi wasilah kalian mendapatkan rezeki yang banyak. Sehingga apa? Kita bisa melaksanakan ibadah haji. Maka tugas kalian hari ini tuh tetaplah mencari ilmu dengan rajin dan supaya nanti di kemudian hari bisa bermanfaat bagi kita. Itu ya yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.